pagi sahabat Kristus. Jumpa kembali dengan saya Yuyu Joseph dalam program Walk with Christ, berjalan bersama dengan Kristus. Tema pada pagi hari ini ialah cerdiklah menghadapi persoalan hidupmu. Cerdiklah menghadapi persoalan hidupmu. Saudaraku, setiap utusan dari suatu negara, apabila ia diutus ke negara lain, maka dia tidak pernah berjalan sendiri. Dia akan dikawal dengan otoritas tertinggi dari negara tersebut. Entah itu otoritas seorang Perdana Menteri atau Presiden. Bahkan bila perlu, otoritas militer akan juga mengawal dia. Saudaraku, demikian juga Pak, setiap orang percaya adalah utusan Kristus di dunia ini. Dan saudaraku, kita sebagai utusan Kristus di dunia ini, kita tidak pernah berjalan sendiri, tetapi kita dikawal oleh pimpinan atau otoritas tertinggi kerajaan surga, yaitu Yesus Kristus sendiri. Saudara, kita berjalan bersama dengan Yesus Kristus itu menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Tuhan Yesus sendiri berkata, "Aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman." Saudara, tidak peduli kita hidup di zaman apapun, Yesus tetap menyertai kita sampai kesudahan zaman. Entah itu kita hidup di zaman Orla, di zaman Orba, di zaman milenial, ataupun di zaman corona seperti saat ini, atau ekstrimnya bahkan kita hidup di zaman edan sekalipun. Saudaraku, Tuhan Yesus tetap setia berjalan bersama dengan kita, mengawal kita. Walk with Christ. Kita berjalan bersama dengan Kristus. Namun, sekalipun Yesus mengawal kita, Ia tidak mendidik kita menjadi anak-anak yang manja. Ia tidak menjadikan kita itu seperti Hulk atau seperti Superman yang dengan kekuatan fisiknya menang menghadapi apa saja dan menang dengan mudah. Tuhan tidak mendidik kita seperti itu, saudaraku. Tetapi apa yang Yesus katakan tentang kita yang adalah utusan-utusannya itu dikatakan di dalam Matius 10 ayat yang ke-16. Matius 10 ayat yang ke-16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Aku mengutus kamu, jadi kita adalah utusan-utusan Kristus. Seperti domba. Bukan seperti Superman, bukan seperti Hulk, saudaraku, tetapi seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita bukanlah orang-orang yang super kuat, Superman, tetapi kita ini domba, saudaraku. Kita menang bukan dengan kekuatan fisik, tetapi, saudaraku, kita memenangkan dunia ini dengan hati domba. Dan senjatanya dua, saudara, yaitu satu, cerdik seperti ular, yang kedua, tulus seperti merpati. Nah, mari kita bahas yang pertama, yaitu cerdik seperti ular. Saudaraku, kecerdikan atau hikmat surgawi itu tidak bisa kita dapatkan secara otomatis saat kita percaya Yesus, saat kita menerima Yesus, lalu secara otomatis kecerdikan surgawi itu atau hikmat surgawi itu ada pada kita. Tetapi saudara, kecerdikan itu atau hikmat itu kita dapatkan saat kita berjalan bersama Yesus di dalam kehidupan sehari-hari. Nah saudara, itulah yang dikatakan, itulah yang namanya sekolah kehidupan. Sekolah ini, saudaraku, bukanlah sekolah formal, tetapi inilah sekolah iman. Sekolah di mana Yesus sendiri yang mengajarkan kepada kita bagaimana menghadapi persoalan ini, bagaimana menghadapi persoalan itu, bagaimana ketika kita mendapatkan tekanan apa yang harus kita lakukan, ketika kita harus berhadapan dengan seseorang yang mau mencelakai kita, yang menyudutkan kita, yang menekan kita, apa yang harus kita lakukan. Semuanya itu Yesus ajarkan, saudaraku, saat dia berjalan bersama-sama dengan kita. Nah saudaraku, ada beberapa hal yang penting untuk dicatat supaya kita bisa menangkap hikmat surgawi itu, ya, supaya kita bisa menangkap kecerdikan surgawi itu. Nah saudaraku, yang pertama yang perlu dicatat ini, saudaraku, yaitu dimulai dari sikap niat
sikap niat kita. Kita harus mempersiapkan niat kita, dan kita harus mempersiapkan fisik kita untuk kita bangun pagi sebelum fajar. Jadi jangan begadang. Kita siapkan hati, kita siapkan fisik kita. Dan saudaraku, yang kedua, kita harus siap untuk kita benar-benar siapkan hati untuk berdoa pagi. Jadi saudara, HP ini mesti dipinggirkan, HP ini mesti di silent, dan kita fokus cari wajah Tuhan. Seperti Daud. Daud berkata dalam Mazmur 27 ayat yang ke-8, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudaraku, kita siapkan Alkitab itu di depan kita, lengkap dengan catatannya. Dalam doa pagi, seringkali Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Seringkali Tuhan berbicara, mendorong, memimpin kita. Dan itu kita perlu mencatat, kita perlu menulis supaya kita tidak lupa untuk kita lakukan, saudara. Dan saudara, kalau kita mengerjakan, kalau kita lakukan apa yang Tuhan katakan itu, saudaraku, ada perkara besar yang bisa terjadi di dalam hidup kita. Dan yang keempat, saudaraku, libatkan sepanjang hari saat kita ini bekerja. Libatkan Tuhan dengan cara apa? Perkatakan firman, perkatakan perkataan positif. Ucapkan syukur setiap pekerjaan yang sudah kita kerjakan, setiap pekerjaan yang sudah kita lakukan dan sudah selesai. Ucapkan syukur, ucapkan syukur. Dan yang nomor 5, saudara, renungkan baik buruknya sebuah kejadian yang terjadi pada hari itu. Dan saudara, setiap kejadian itu kalau kita renungkan, di situ Tuhan sedang mengajarkan sesuatu kepada kita. Jadi jangan kita kecewa dengan segala kejadian yang sedang terjadi, yang sudah kita jalani. Tetapi kita perlu renungkan, karena di situ Tuhan sedang berbicara kepada kita. Nah saudaraku, berjalan bersama Tuhan, walk with Christ, ya, kita belajar 2 hal pada pagi hari ini. Yang pertama, cerdik seperti ular. Yang kedua, tulus seperti merpati. Poin kedua yaitu ketulusan ini, saudara, akan kita sambung lagi dalam pembahasan berikutnya dalam program Walk with Christ WWC. Shalom.